Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Hidrofisisir akan mempresentasikan hasil laporan dokumen awal kami dengan judul pengembangan kawasan pesisir utara Gresik melalui pemanfaatan potensi ekonomi kelautan. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami dulu. Nah, yang pertama ada Fendri Hizbullah, lalu ada saya Memfita Salim, ada Almasani dan Safa, ada Felsa Dian Hasila, Fitri Amalia, Anggota Karatarigan, ada Lili Diana, dan juga Syahin Fortun. Nah, yang pertama kita akan masuk ke bagian latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, jadi kami memilih kawasan yaitu Kabupaten Gresik, tepatnya di Kecamatan Panceng dan Ujung Pangkah. Nah, di mana kecamatan ini, dua kecamatan ini maksudnya termasuk ke dalam administrasi Kabupaten Gresik, dan sedangkan Kabupaten Gresik itu merupakan KSN ya, Gerbang Kertasusila. Kemudian juga dua daerah ini juga termasuk ke dalam wilayah perkotaan Gresik Utara. Selain itu, dari sisi potensi kelautan ya, itu sangat mendukung, baik itu dari perikanan maupun konservasi yang ada di daerahnya. Maka dari itu perlu pemanfaatan dan perencanaan yang baik supaya potensi kelautannya itu bisa menjadi faktor yang memakmurkan bagi masyarakatnya. Next. Nah, jadi habis itu ada ruang lingkup. Nah, jadi di sini ruang lingkup wilayahnya itu terdiri dari ada dua kecamatan yang termasuk, yaitu Ujung Pangkah sama Panceng, di mana desanya itu ada Desa Pangkah Kulon, Pangkah Wetan, Karangrejo, Ngemboh, Banyu Urip, Ketapanglo yang masuk ke dalam administrasinya Kecamatan Ujung Pangkah. Lalu ada Desa Dalegen dan Campurrejo yang masuk ke Kecamatan Panceng. Lalu dasaran kelompok kami memilih desa-desa ini adalah didasarkan dari RDTR Kabupaten Gresik sama potensi wilayahnya. Seperti kita tahu potensi wilayah itu karena desa-desa ini letaknya ada di pesisir. Nah, sedangkan melalui RDTR, desa-desa ini tuh termasuk dalam kategori 3A dan 3C, di mana penjelasan dari 3A dan 3C itu adalah 3A itu adalah pertanian, perikanan, tambak, permukiman sedang, pertambangan, dan mangrove. Sedangkan arahan untuk 3C itu adalah untuk wisata pantai, pasar ikan TPI, permukiman tinggi, hutan konservasi, dan Hankam. Nah, adapun untuk luasan desanya adalah yang ada di tabel sebelah kanan. Fakta dan analisa ini nanti bakal dibagi jadi per aspek. Nah, silakan Fendri. Ya, yang pertama adalah fakta aspek geomorfologi dan geologi lautnya. Jadi, kalau dari darat sendiri, wilayah perencanaan kami punya curah hujan 500 sampai 1000, kemudian didominasi oleh 1000 mm kubik sampai 1500 kubik. Kemudian untuk jenis tanah, wilayah perencanaan kami juga bermacam-macam, tapi didominasi oleh aluvial hidromorf dan jenis tanah aluvial, artinya sangat subur sekali untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Nah, kemudian keadaan geologinya, wilayah perencanaan kami didominasi oleh aluvium atau batuan holosens. Kemudian dari hidrologinya sendiri, wilayah perencanaan kami dialiri oleh banyak sungai karena merupakan wilayah muara seperti itu. Kemudian sungai terbesar dan memiliki banyak muara, yaitu 7, adalah Bengawan Solo, serta di wilayah perencanaan kami juga ada berbagai waduk untuk fungsi irigasi dan juga perikanan. Kemudian untuk topografi sendiri, wilayah perencanaan kami didominasi oleh topografi 0 sampai 1 meter, dan ada juga yang kurang dari 1 meter. Kemudian untuk morfologi didominasi oleh dataran, kemudian untuk kelerengan didominasi oleh kelerengan 0 hingga 2%. Kemudian kondisi geologi lautnya pada wilayah perencanaan kami terdapat deposit pasir laut, yaitu jenisnya pasir laut. Nah, pasir laut ini sendiri dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan seperti itu. Kemudian untuk substrat dasar lautnya itu ada lanau. Jadi lanau ini biasanya dimanfaatkan atau cocok sekali untuk budidaya mangrove dan juga tempat berkembang biak berbagai biota laut. Nah, kemudian ke analisis aspek geologi dan geomorfologinya. Yang digunakan adalah analisis kemampuan lahan, di mana peta yang dibutuhkan ada peta geologi, jenis tanah, curah hujan, morfologi, dan peta-peta yang saya sebutkan tadi di atas. Kemudian untuk SKL-nya, jadi ada 9 SKL, di mana peta-peta dasar itu dibuat untuk SKL, kemudian 9 SKL ini dibobotkan dengan bobot seperti tabel parameter, sehingga dihasilkan peta kemampuan lahan. Dan pada wilayah perencanaan kami, kemampuan lahannya didominasi oleh kemampuan lahan sedang dan juga ada kemampuan lahan agak tinggi. Ini merupakan arahan pemanfaatan ruang untuk pengembangan sedang dan agak tinggi. Setelah AKL, kita juga menggunakan analisis daya dukung air, di mana konsepnya analisis ini membandingkan ketersediaan air dari sisi air tanah dan curah hujan, kemudian dengan kebutuhan air dari masyarakat yang diasumsikan dengan standar kebutuhan air layak per individunya. Ini sesuai dengan WHO, yaitu 1.600 meter kubik per tahunnya. Nah,
bisa diketahui hasil dari sisi ketersediaan airnya itu sekitar 5 juta meter kubik per tahunnya, kemudian kebutuhan airnya itu sekitar 84 juta. Sehingga di sini kebutuhan air lebih besar daripada ketersediaan air sehingga menjadi defisit untuk daya dukung airnya, dan ini dapat dipertimbangkan untuk penyediaan infrastruktur air bersih ke depannya. Selanjutnya, fakta dari aspek geografi. Yang pertama itu ada batimetri, merupakan kedalaman laut yang ada di wilayah perencanaan kami. Batimetri di perairan wilayah perencanaan kami bervariasi, yaitu mulai dari 0 sampai 32 meter. Ditandai dengan warna biru muda hingga biru tua pada peta. Lalu yang kedua ada kecerahan laut. Di sini pada perairan BWP kami, kecerahan lautnya 1 sampai 2 meter. Nah, di sini kecerahannya kurang bagus. Nah, yang ketiga ada kadar keasaman atau pH. pH di perairan BWP kami memiliki kadar 8,1 sampai 8,3 atau kategorinya basa. Nah, di sini kadar pH-nya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada Sungai Bengawan Solo yang mana airnya itu tawar, dan juga air laut dari perairan Gresik sendiri. Lalu yang keempat ada kadar garam. Kadar garam di perairan BWP kami memiliki nilai 26 per mil sampai 31 per mil atau per 1000. Dan dapat dilihat dari peta, salinitasnya semakin tinggi, ditandai dengan warna merah sampai ke biru. Lalu yang kelima ada oksigen terlarut atau dissolved oksigen. Di sini di BWP kami memiliki kadar 10 mg per liter, masuk tinggi karena sesuai dengan parameter yaitu lebih dari 5 mg per liter. Selanjutnya ada arus. Arus di sini dibagi menjadi dua, ada arus surut menuju pasang dan arus pasang menuju surut. Nah, pada arus surut menuju pasang bisa dilihat sendiri pada tabel rata-rata arusnya itu mulai dari 0,0016 sampai 1,2475 meter per second. Lalu untuk arus pasang menuju surut bisa dilihat sendiri rata-rata arusnya yaitu 0,0016 sampai 1,0242 meter per second. Nah, untuk gelombang air laut sendiri jenis musimnya dibagi menjadi 4 sama dengan arus tadi, yaitu ada musim barat, musim peralihan 1, musim timur, dan musim peralihan 2. Bisa dilihat rata-rata tinggi gelombang di BWP yaitu 0,095 sampai 0,402 meter. Dan arah datangnya gelombang itu berbeda-beda pada setiap musimnya. Lalu untuk suhu permukaan laut, di sini bisa dilihat pada tabel, kami mendapatkan datanya dari citra satelit, lalu di analisis Aquamodis didapatkan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Di sini rata-rata dominasi suhu maksimumnya dan suhu minimum 1 tahunnya yaitu 29,2 derajat Celcius dan 26,1 derajat Celcius. Yang nantinya suhu permukaan ini akan digunakan untuk analisis kesesuaian perairan untuk perikanan di BWP kami. Berikut peta suhu permukaan lautnya. Lalu ada klorofil. Klorofil di sini juga digunakan sebagai inputan melakukan analisis kesesuaian perairan untuk perikanan. Di sini menurut Septiawan 2006 nilai klorofil A itu kalau rendah bernilai 0,01 sampai 0,5, lalu sedang 0,5 sampai 1, dan tinggi 1,01 hingga 1,5. Nah, pada perairan BWP kami, rata-rata klorofilnya itu semua tinggi, yaitu dengan nilai 1,80. Tetapi pada bulan Januari ini berbeda, kategorinya rendah atau tidak ada klorofil karena nilainya kurang dari 0,01. Berikut peta klorofilnya mulai dari bulan Januari hingga Desember. Nah, selanjutnya ada analisis aspek oceanografi. Yang pertama itu melakukan analisis kesesuaian perikanan tangkap. Ini data yang kami gunakan berupa inputan data tadi, klorofil dan suhu permukaan laut 1 tahunnya. Lalu dianalisis pada ArcGIS sesuai dengan tabel parameter inputan peta yang dibutuhkan. Ada
peta baterimetri, peta DO, peta salinitas, suhu permukaan, lalu ada arus, lalu ada gelombang tinggi, curah hujan, terumbu karang, mangrove, dan LPI peta administrasi. Dan didapatkan dari hasil analisis overlay bahwa wilayah perencanaan kami terdapat zona perairan yang sesuai dan kurang sesuai. Sesuai ditandai dengan warna merah dan kurang sesuai untuk perikanan tangkap ditandai dengan warna hijau. Lalu untuk yang kedua, berupa analisis kesesuaian perikanan budidaya tambak udang. Sama dengan tahapan yang sebelumnya, dilakukan overlay sesuai dengan tabel parameter yang didapatkan dari sumber tata cara penyusunan peta RZWP Jawa Timur. Lalu hasil overlay menunjukkan bahwa hampir seluruh perairan di wilayah perencanaan itu dikatakan sesuai, yaitu pada wilayah utara dan timur perairan, serta kurang sesuai itu pada tepatnya lebih pada sebelah utara Desa Campurjo dan Banyuurip. Selanjutnya yang ketiga berupa analisis kesesuaian perikanan budidaya kerang hijau. Hasil overlay menunjukkan bahwa perairan terdapat wilayah yang sesuai dan kurang sesuai. Selanjutnya ada analisis kesesuaian perikanan bandeng, sama dengan sebelumnya overlay di sini hasilnya juga ada wilayah zona perikanan yang sesuai dan kurang sesuai. Yang kelima ada analisis kesesuaian perikanan budidaya kerapu, hasilnya berupa sesuai yaitu pada wilayah utara Desa Dalegan, Ngemboh, dan Banyuurip, serta kurang sesuai itu pada wilayah utara timur perairan. Lalu yang keenam ada analisis kesesuaian perikanan budidaya kakap merah, itu juga hampir sama sebelumnya. Hasil overlay-nya menunjukkan ada zona yang sesuai dan kurang sesuai. Selanjutnya adalah ekosistem. Nah, di ekosistem ini sendiri kami ada beberapa hal ya. Nah, ekosistem di wilayah perencanaan kami itu terdiri dari 3, ada konservasi terumbu karang atau ekosistem karang, kemudian ada ekosistem mangrove, serta ada ekosistem estuaria. Nah, untuk yang pertama yaitu ekosistem terumbu karang atau konservasi terumbu karang, di mana pada wilayah perencanaan kami terdapat terumbu karang, tetapi kondisinya terumbu karang dalam kondisi rusak berat dan tutupannya kurang dari 25%. Kemudian rusaknya terumbu karang ini disebabkan oleh penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Kemudian untuk konservasi mangrove itu di tempat kami sangat melimpah dan ini bisa dibilang sebagai potensi yang sangat menjanjikan bagi wilayah perencanaan kami karena meskipun demikian konservasi mangrove di wilayah perencanaan kami itu berkerapatan sedang. Namun meskipun sedang memiliki 5 jenis mangrove, artinya sangat cukup beragam sekali untuk wilayah perencanaan sekecil ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah ekosistem estuaria. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa wilayah perencanaan dilalui oleh Bengawan Solo dan Bengawan Solo ini memiliki 7 muara. Nah, muara-muaranya ini setiap muaranya itu terdapat ekosistem estuaria karena adanya pertemuan air laut atau air asin dengan air tawar dari sungai, sehingga menyebabkan percampuran salinitas dan kadar garam dan memiliki ciri khas untuk membentuk suatu ekosistem. Kita ketahui bersama bahwa estuaria di wilayah perencanaan itu terdiri dari 7 dan 6 diantaranya adalah estuaria rataan tergenang seperti estuaria di Indonesia pada umumnya, dan ada 1 estuaria dengan pasir penghalang di mana estuaria ini akan terlihat pasir penghalangnya ketika surut seperti itu. Nah, untuk estuaria ini sendiri terdiri dari 4 subsistem, ada sistem teluk, ada sistem laut, sistem rawa, dan sistem sungai. Dan estuaria di wilayah perencanaan kami terdiri dari 14 jenis flora, 19 jenis fauna, dan 17 jenis fitoplankton, sehingga sangat beragam sekali. Ini merupakan analisis aspek ekosistem. Jadi untuk analisis kesesuaian budidaya mangrove atau perairan yang cocok untuk mangrove, ini ada beberapa tabel parameter yang ditetapkan dan peta-peta yang dibutuhkan, ada substrat dasar hingga jarak terhadap sungai, dan hasilnya wilayah perencanaan kami sangat sesuai ya untuk budidaya mangrove atau perairan diperuntukkan untuk mangrove seperti itu. Next.
Nah, kemudian ada analisis kesesuaian budidaya terumbu karang atau analisis kesesuaian perairan untuk terumbu karang, di mana ada tabel parameternya seperti di samping kiri. Kemudian peta-petanya yang dibutuhkan ada batimetri hingga substrat dasar laut, sehingga dihasilkan wilayah perencanaan kami sebenarnya cukup sesuai yang ditandai dengan warna oranye, kemudian dan ada tidak sesuai yang ditandai dengan warna merah seperti itu. Kemudian ada analisis kesesuaian budidaya lamun atau perairan untuk lamun. Ada tabel parameternya seperti di sebelah kiri. Kemudian peta yang dibutuhkan tutupan lamun hingga kedalaman laut. Nah, hasilnya adalah di pinggir wilayah perencanaan kami itu sangat sesuai untuk budidaya lamun, sehingga yang lainnya tidak sesuai seperti itu. Next. Kemudian ada analisis kesesuaian wisata mangrove. Jadi parameternya sudah terlampir, kemudian peta-peta yang dibutuhkan ketebalan mangrove hingga objek biota, dan hasilnya adalah wilayah perencanaan kami yang ditumbuhi oleh mangrove semuanya sesuai untuk dijadikan wisata mangrove, dan yang warna merah tidak sesuai. Next. Kemudian ada juga analisis kesesuaian wisata pancing, di mana parameternya sudah terlampir, peta yang dibutuhkan topografi, hingga yang terakhir adalah spesies ikan. Kemudian hasilnya adalah wilayah perencanaan kami kurang sesuai untuk dijadikan wisata pancing. Next. Nah, kemudian ada analisis kesesuaian wisata selam, di mana tabel parameternya terlampir, peta yang dibutuhkan, peta topografi, hingga peta kondisi karang, dan hasilnya adalah agak sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Sangat tidak sesuainya warna merah, kemudian agak sesuainya warna oranye, dan tidak sesuainya warna oranye, dan agak sesuainya warna hijau. Next. Kemudian ada analisis kesesuaian wisata snorkeling, jadi petanya adalah topografi hingga keterlindungan dari gelombang. Nah, kemudian kesesuaiannya yang warna hijau itu sesuai karena di situ ada terumbu karang, kemudian yang warna kuning dan merah itu kurang sesuai dan tidak sesuai. Ya, sumber daya ikan akan dijelaskan oleh Adeline. Selanjutnya adalah aspek sumber daya ikan. Jadi sumber daya ikan di wilayah perencanaan terdiri dari dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Yang pertama, fakta mengenai perikanan tangkap. Jadi, untuk di pantai utara Gresik, kami mengambil data dari PPI Campurrejo. Nah, dalam PPI Campurrejo ini terdapat data kapal-kapal yang melakukan pendaratan di PPI Campurrejo, baik oleh nelayan lokal, yaitu dari wilayah Panceng dan Ujung Pangkah, maupun dari wilayah di luar kedua kecamatan tersebut. Dalam grafik ini dapat dilihat bahwa ada banyak berbagai macam jenis GT kapal. Nah, untuk kapal dengan jenis GT 1 hingga 10, dalam hal ini 4 hingga 10 ini, itu dimiliki oleh nelayan lokal, yang digunakan oleh nelayan lokal untuk melakukan penangkapan ikan. Nah, untuk GT dari 11 hingga 42 ini, itu dimiliki oleh nelayan dari luar wilayah perencanaan. Kemudian, untuk penangkapan ikan di wilayah perencanaan ini dilakukan menggunakan berbagai alat tangkap. Nah, sesuai peta ini, untuk yang ungu itu menggunakan alat pancing dan jaring insang, sedangkan untuk yang hijau itu menggunakan sero atau bubu, di mana sero atau bubu ini adalah alat penangkapan ikan yang sederhana. Nah, untuk jenis kapal 1 hingga 10 GT pada tahun 2017 hingga 2019 itu memiliki hasil tangkapan seperti yang tergambarkan dalam grafik berikut, di mana dapat kita lihat dalam grafik ini sekian tahun mengalami peningkatan. Adapun beberapa jenis-jenis ikan yang didapatkan atau diperoleh dari wilayah perencanaan, yaitu ada demersal, pelagis besar, pelagis kecil, krustasea, moluska, dan ikan karang. Nah, hasil tangkapan oleh nelayan lokal yang dilakukan dalam wilayah laut perencanaan ini, ada berbagai macam jenis ikan yang didapat pada kurun waktu 2017 hingga tahun 2019. Namun di sini dapat kita lihat yang paling mencolok adalah jenis hasil tangkapan udang, kemudian hasil tangkapan campur, dan hasil tangkapan putri ayu. Di mana campur ini, melalui data ini, kita tidak bisa mengetahui jenis komoditas pastinya itu apa. Kemudian untuk yang putri ayu ini termasuk dengan golongan ikan pelagis. Dan kemudian ada potensi lagi dari hasil tangkapan itu adalah jenis komoditas udang. Adapun
beberapa jenis ikan demersal seperti bawal dan kakap merah dapat kita lihat pada bagian ini. Itu pada tahun 2017 itu cukup tinggi hasilnya. Namun pada kurun waktu tahun 2018 hingga 2019 hasil tangkapan ini sudah tidak ada lagi. Kemudian selanjutnya, rata-rata hasil tangkapan ikan oleh nelayan lokal di wilayah perencanaan menurut bulan ini dapat kita lihat bahwa terjadi paling tinggi puncaknya itu berada di kurun waktu bulan ini September hingga November. Kemudian kedua yang tertinggi ada di kurun waktu Februari hingga April. Dan paling rendah berada di Desember hingga Januari dan bulan Juni. Kemudian selanjutnya adalah hasil tangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan lokal, di mana nelayan ini menggunakan kapal yang besar di atas 10 GT, kemudian berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Dapat dilihat di PPI Campurrejo ini paling besar, paling banyak kapal dari Kalimantan Selatan, kemudian diikuti oleh dari Jawa Timur, yaitu Kabupaten Sumeneb, kemudian dilanjutkan oleh Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Berikut peta persebaran wilayah tangkap ikan yang dilakukan oleh nelayan lokal yang melakukan pendaratan di PPI Campurrejo. Jadi mayoritas itu berada di sekitar Kalimantan bagian selatan, di mana di sini ada Kota Baru, kemudian paling banyak ditemukan di Kepulauan Perairan Masa Lembu, kemudian beberapa ada yang dari Sampit dan dari Selat Makassar. Kemudian yang paling ujung itu dari Kalimantan Timur. Nah, berikut adalah hasil perikanan tangkap oleh nelayan non-lokal pada kurun waktu 2017 hingga 2019. Dapat dilihat terjadi naik dan turun. Namun, melihat dari tren 3 tahun ini, tren ini menunjukkan penurunan. Selanjutnya, hasil tangkapan di luar wilayah laut perencanaan, yaitu seperti yang dari daerah perairan Kalimantan maupun Selat Makassar itu, dapat dilihat bahwa pada kurun 2017 hingga 2019 ini, hasilnya hampir sama dengan yang ditangkap oleh nelayan non-lokal, yaitu paling puncaknya itu di sekitar September hingga Oktober ini. September, Oktober, November. Kemudian, yang paling banyak kedua juga berada di Februari hingga April. Dan yang paling rendah berada di Juni, Januari, dan Desember. Kemudian tentang perikanan budidaya, di mana informasi yang didapat di sini untuk budidaya bandeng itu adalah luas empang totalnya itu 8.841 hektar, di mana menurut nelayan, petani tambak, itu rata-rata luas per empangnya itu 6 hektar, dengan setiap hektarnya, setiap empangnya itu 6 rean, di mana 1 rean ini merupakan 8.000 ekor bibit bandeng. Kemudian, berat rata-rata bandeng yang dihasilkan adalah 0,4 kg, yang memerlukan waktu panen, waktu budidaya sekitar 7 hingga 8 bulan. Dan melalui data ini, dihitung hasil produksinya, di mana didapat bahwa jumlah empangnya itu 974 unit, kemudian rata-rata jumlah ikan di setiap empangnya itu 30.000 ekor. Hingga perkiraan jumlah ikan totalnya itu sekitar 29.200.000 sekian ekor. Kemudian perkiraan hasil produksi 1 kali panen diperoleh 11.680.000 kg. Selanjutnya dilakukan analisis produktivitas perikanan budidaya, di mana analisis ini melalui perhitungan perkiraan hasil produksi tadi dibagi dengan luas empang total, yang menghasilkan produktivitasnya itu 2.000 kg per hektar. Di mana menurut Anwar ini, produktivitas budidaya bandeng, kalau kurang dari 1,67 ton per hektar, itu termasuk rendah. Kemudian dengan produktivitas madya, itu 1.670 hingga 6.550 kg per hektar. Nah, dalam hal ini dapat diketahui bahwa dalam wilayah perencanaan ini, produktivitasnya itu termasuk dalam tingkat madya, di mana ini dapat menjadi potensi, namun perlu juga dikembangkan lebih lanjut mengenai budidaya bandeng ini. Kemudian selanjutnya, perikanan budidaya untuk kerang hijau. Di sini merupakan persebaran lokasi keramba kerang hijau di wilayah perencanaan. Dapat dilihat dalam titik biru ini.
itu terdapat di sekitar Kecamatan Panjang dan Kecamatan Ujung Pangkah. Hasilnya produksi budidaya kerang hijau dalam tahun 2018 itu ada pada Juli hingga November ini, di mana kerang hijau ini memerlukan waktu budidaya 5 hingga 6 bulan. Juga diperoleh informasi bahwa Panjang, dalam Kecamatan Panjang ini luas arealnya itu 1.200 meter persegi. Dalam Ujung Pangkah itu 20.000 meter persegi. Sehingga diperoleh total, wilayah perencanaan ini memiliki luas areal 21.200 meter persegi. Kemudian ada 1.320 unit kerang hijau, kemudian ada 345 orang budidaya. Dari data tersebut, dianalisis produktivitas perikanan budidaya kerang hijau. Didapatkan bahwa pada bulan Juli hingga November, dan puncaknya berada di September hingga Oktober. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa pada Januari hingga Juni ini kosong? Karena pada bulan Februari dan Maret ini itu adalah kegiatan pasang bambu, di mana ini merupakan penebaran benih. Kemudian April hingga Mei Juni ini diperkirakan merupakan waktu untuk si kerang hijau ini untuk tumbuh, sehingga dapat diperoleh hasil panen dalam kurun waktu Juli hingga November. Ya, saya Karisa akan menjelaskan mengenai aspek sosial demografi. Nah, kemudian yang pertama kan dijelaskan mengenai demografi itu sendiri. Yang pertama tentang pertumbuhan penduduk. Nah, data yang dipakai ini dari tahun 2015 sampai 2018, jadi rentangnya 4 tahun. Dan bisa dilihat pada poin nomor 1 bahwa laju pertumbuhannya cukup fluktuatif. Jadi pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami penurunan sebanyak 0,03%, tidak terlalu banyak. Tapi pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 0,4%. Selanjutnya pada poin kedua tentang rasio jenis kelamin. Nah, jadi pada tahun 2015 ini rasionya 101 yang memiliki arti bahwa tiap 100 jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan itu sebanding dengan 101 jumlah penduduk laki-laki. Nah, begitupun juga dengan tahun 2016 hingga 2018 bahwa nilai rasio 102 itu artinya bahwa 100 penduduk perempuan itu terdapat 102 penduduk laki-laki. Nah, pada poin ketiga, ini adalah kepadatan penduduk pada tahun terbaru, yaitu tahun 2018. Bisa dilihat bahwa sekitar kepadatan penduduknya itu secara keseluruhan wilayah perencanaan sekitar 674,7 jiwa per kilometer persegi. Nah, apabila disesuaikan dengan SNI, itu sebanyak 6,75 jiwa per hektar. Nah, bisa dilihat bahwa memang Desa Campurrejo ini termasuk kepadatannya yang cukup tinggi, sedangkan Desa Pangkah Wetan ini termasuk yang paling rendah. Selanjutnya pada poin keempat ini mengenai komposisi penduduk, yaitu ada komposisi penduduk lahir, kemudian meninggal, dan migrasi. Dan komposisi ini yang mempengaruhi kenapa pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami penurunan, dan juga kenapa pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami penaikan. Selanjutnya, ini mengenai yang pertama, itu proporsi dari sekolah. Jadi berdasarkan data yang sudah didapatkan bahwa memang rata-rata masyarakat di sana lulusan tamatan SD. Jadi proporsinya cukup besar, sekitar 32%. Kemudian yang kedua mengenai agama yang dianut, ternyata di wilayah perencanaan kami ini proporsi untuk agama yang dianut paling besar itu agama Islam, sekitar 98% yang mendominasi. Kemudian yang pada poin ketiga ini tentang kelompok umur. Jadi ternyata proporsi penduduk usia produktif ini cukup besar, sekitar 67% dibanding dengan usia yang non-produktif, itu sekitar 33%. Nah, kemudian dibahas juga mengenai mata pencahariannya. Nah, setelah didapatkan datanya, ini adalah data yang terbaru pada tahun 2019, didapatkan bahwa pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat dari wilayah perencanaan kami itu adalah nelayan, kemudian disusul oleh petani. Petani di sini bukan petani tambak, tetapi petani kebun. Kemudian yang kedua mengenai kebudayaan, ternyata setelah melakukan hasil wawancara dan juga beberapa literatur yang sudah kami dapatkan, bahwa ternyata di wilayah perencanaan kami itu kebanyakan atau mayoritas adalah suku Jawa dan sedikit campuran dari Madura. Kemudian ternyata di wilayah perencanaan kami ini juga ada kebudayaan pesisir wetan yang bisa dilihat salah satunya di Desa Pangkah Kulon,
ada gapura seperti yang terlihat pada gambar. Nah, yang ketiga ini adalah kelompok sosial yang ada di wilayah perencanaan beserta kegiatan yang dilakukannya. Nah, kemudian untuk yang keempat ini mengenai konflik sosial, bahwa memang ternyata di wilayah perencanaan kami terdapat konflik sosial yang terjadi antara masyarakat nelayan, baik di dalam perencanaan maupun di luar wilayah perencanaan. Next. Nah, kemudian untuk analisis, yang pertama dilakukan proyeksi penduduk. Nah, untuk proyeksi penduduknya dilakukan dua metode, ada berdasarkan target oriented, ada juga yang berdasarkan tren. Nah, kalau untuk target oriented sendiri, ini menggunakan perubahan penggunaan lahan permukiman. Nah, kalau untuk tren oriented ini menggunakan laju pertumbuhan penduduk. Nah, yang pertama, target oriented yang berdasarkan penggunaan lahan permukiman ini sendiri, setelah dihitung ternyata mengalami peningkatan nih dari tahun 2018 sampai ke 2040. Bisa dilihat pada tabel yang di atas, pojok kanan atas. Kemudian yang kedua, untuk trend oriented sendiri, ternyata meskipun laju pergerakan pertumbuhan penduduknya ini mengalami fluktuatif, ternyata bila diikuti trennya itu mengalami peningkatan gitu. Jadi dan untuk hasilnya sendiri, baik itu tren maupun target oriented, ternyata hampir mirip gitu jumlahnya. Jadi hanya selisih sekitar 311 jiwa. Next. Nah, selanjutnya dari hasil proyeksi penduduk tersebut, kemudian bisa kita masukkan ke dalam analisis kepadatan penduduk untuk melihat gimana sih 20 tahun mendatang itu kepadatannya seperti apa. Dan ternyata setelah hasil analisis itu, didapatkan bahwa karena laju pertumbuhannya termasuk lambat, itu di bawah dari nilai 1%, makanya selama 20 tahun itu masih tetap di bawah atau berada dalam kategori rendah. Selanjutnya, untuk yang kedua, analisis daya dukung demografis, itu dengan mempertimbangkan seperti apa sih wilayah perencanaan kami ini dapat menampung penduduk yang ada gitu. Ternyata setelah dihitung hasilnya adalah mengalami defisit yang cukup tinggi gitu, dan termasuk ke dalam indikator yang sangat rendah karena melihat dari laju pertumbuhannya yang lambat dan ternyata istilahnya penduduknya itu tidak diimbangi dengan luas wilayah yang cukup besar seperti itu. Next. Nah, selanjutnya nih analisis dependency ratio. Nah, maksud dari analisis ini adalah secara tidak langsung analisis ini tuh untuk mengetahui kira-kira ekonomi di wilayah perencanaan itu seperti apa, tapi dalam tanda kutip itu masih kasar seperti itu. Nah, bisa dilihat bahwa dalam rentang waktu 2015 sampai 2018 bahwa nilai dari angka beban tanggungan ini masih berada di bawah 50%, yang artinya bahwa masuk ke dalam kategori sedang cenderung rendah. Kemudian untuk analisis kualitas SDM ini, itu dengan mempertimbangkan 3 hal gitu, yaitu sebetulnya ada beberapa hal. Jadi itu mulai dari usia produktifnya, ternyata yang memang cenderung lebih banyak, namun tidak diimbangi dengan kualitasnya, yaitu banyak banget atau mayoritas penduduk yang di sana itu ada lulusan SD. Nah, kemudian juga bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gresik, bahwa memang rata-rata lama sekolahnya tidak sampai 9 tahun, alias memang rata-rata itu SD jenjangnya. Dan kemudian itu mengapa akhirnya banyak yang bekerja sebagai nelayan, yang itu mengakibatkan banyak juga orang-orang yang tidak memiliki minat itu untuk bekerja di wilayah perencanaan yang akhirnya menjadi TKI di luar negeri. Next. Nah, kemudian untuk analisis sosial budaya sendiri, ini diambil beberapa sampel dari 4 desa. Yang pertama tentang Karang Taruna, ini salah satunya ada di Desa Ngemboh, bahwa di Desa Ngemboh sendiri ini ternyata Karang Tarunanya ini memberdayakan masyarakat di sana gitu, yaitu dengan membuat suatu produk turunan, produk makanan yang dari hasil tangkapan laut. Kemudian ada kelompok PKK, salah satunya ada di Ngemboh. Jadi itu kalau salah satu program yang dibuat atau yang diadakan oleh kelompok PKK yang ada di Desa Ngemboh ini ternyata secara tidak langsung ikut menyukseskan program pemerintah tentang program KB. Kemudian untuk yang ketiga itu kelompok pengajian. Jadi hampir
seluruh wilayah perencanaan ini ternyata terdapat kelompok pengajian yang diadakan rutin tiap minggunya. Kemudian untuk yang terakhir, yang D ini adalah kelompok nelayan sedang mengikuti kegiatan BIMTEK namanya. Itu adalah program yang diadakan oleh pemerintah tentang pelatihan gimana sih cara memelihara lingkungan yang baik, kemudian gimana sih caranya apabila terdapat hewan yang terdampar di pesisir itu apa yang harus dilakukan oleh para nelayan gitu, seperti itu. Jadi memang 4 kegiatan sosial ini itu termasuk yang dominan di wilayah perencanaan. Next. Nah, ini adalah analisis konflik sosial masyarakat yang tadi sudah dijelaskan pada bagian awal untuk konflik sosial kronologinya seperti apa. Kemudian untuk analisisnya didalemin kira-kira tuh penyebabnya apa. Ternyata penyebabnya adalah proses sosialisasi tidak berjalan baik, kemudian perbedaan persepsi, kemudian ternyata dampak yang ditimbulkan antara pro dan kontra dari masyarakat nelayan baik itu di dalam perencanaan maupun di luar itu ternyata dampaknya itu luar biasa gitu, bisa merusak habitat atau ekosistem yang ada di daerah perikanan karena masalahnya terdapat pada alat tangkap ikan itu sendiri. Kemudian ini adalah tahapannya dari mulai prakonflik, krisis sampai ke pasca konfliknya, dan juga ternyata penyelesaiannya adalah dengan dilakukan negosiasi pada awal namun gagal, dan terakhir adalah arbitrasi, yaitu pihak ketiga, itu pemerintah dengan menetapkan polisi air untuk menjaga keamanan dari perairan. Selanjutnya akan dibahas mengenai ekonomi oleh Wiwit. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi. Jadi bisa dilihat di sini tuh fakta dan analisa sudah menjadi satu. Nah, jadi di sini tuh ada PDRB Kabupaten Gresik, di mana bisa kita lihat bahwa sektor pengolahan itu merupakan sektor tertinggi sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Gresik. Sedangkan di posisi dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sendiri itu termasuk ke dalam 3 sektor penyumbang terbesar bagi Kabupaten Gresik. Untuk PDRB-nya, nah kemudian dari PDRB Kabupaten Gresik ini akan dianalisis menggunakan LQ dan SS dibandingkan dengan PDRB Provinsi Jawa Timur, dan kemudian dihasilkanlah tipologi klasen seperti gambar ini. Nah, jadi di mana tipologi yang pertama itu yang masuk itu adalah sektor konstruksi dan industri pengolahan. Lalu tipologi kedua dan ketiga bisa dibaca sendiri, dan di mana sih posisi dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan sendiri. Nah, jadi ini tuh masuk ke tipologi keempat. Apa yang maksud dari tipologi keempat? Jadi tipologi keempat ini adalah sektor yang tertinggal. Artinya tidak memiliki pengaruh besar dalam antara PDRB Gresik dengan Jawa Timur, sama memiliki pertumbuhan yang lambat. Hasil ini juga didukung dari kegiatan ekonomi pesisir yang tidak terlalu berkembang bila dilihat dari fakta di lapangan. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Jadi dalam ekonomi ini kita akan melihat 2 kacamata, yaitu melalui sisi perikanan dan sisi pariwisata, konservasi. Nah, jadi di sini tuh perikanan, jadi ada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kita akan membahas mengenai harga dan alur distribusinya dulu. Jadi di sini tuh harga untuk perikanan tangkap seperti yang di sebelah kiri itu merupakan kompilasi dari tahun 2017 sampai 2019. Yang kemudian harga ini dirata-ratakan dan ketemulah harga setiap jenis ikan. Nah, nanti harga ini akan digunakan dalam analisis LQ untuk menentukan komoditas unggulan dari ikan tangkap. Nah, jadi bila kita melihat data yang seperti sudah ditampilkan SDI, kita dapat mengetahui bahwa ada beberapa jenis ikan atau komoditas yang selalu ada di setiap bulan tahunnya. Adapun ikan yang selalu ada itu adalah seperti rajungan, cumi-cumi, dorang putih, gerabah, jentir, keong, kepiting, ikan layur, pari, sotong, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk perikanan budidaya sendiri dalam wilayah perencanaan itu ada 2 hal yang dominan gitu. Yang pertama itu adalah perikanan bandeng sama kerang hijau, di mana bandeng ini banyak ditemukan di Ujung Pangka dan kerang hijau ini banyak ditemukan di Kecamatan Panceng. Dengan rentang harga, ini tuh kalau bandeng itu hasil dari survei primer, di mana kita nanya sama nelayan petani tambak bandengnya itu, harga dari setiap bandeng ini sekitar 20.000 sampai 33.000 per kilonya. Nah, kemudian untuk kerang hijau sendiri didapat dari literatur yang lain memiliki harga 20.000 sampai 25.000 per kilo. Nah, jadi bagaimana sih alur distribusi dari penjualan ikan dan hasil tangkapan laut ini? Nah, jadi
untuk alur distribusinya itu semua tuh ada dari nelayan atau petani tambak. Nah, jadi alurnya itu konsumen bisa langsung membeli ke nelayan ataupun seperti sektor-sektor lain, pihak-pihak lain seperti pengolahan ikan, pedagang keliling, pengumpul itu bisa juga membeli ke nelayan. Nah, tapi di daerah perencanaan sendiri sebenarnya apalagi terutama untuk perikanan tangkap, kebanyakan nelayan-nelayan ini sudah memiliki juragan atau memiliki pelanggan atau pengepul langganan mereka. Nah, jadi mereka tuh biasanya langsung menjual hasil tangkapan ini ke pengepul-pengepul tersebut. Akan tetapi, ini tidak menutup kemungkinan terjadi kegiatan langsung antara nelayan dengan konsumen tanpa pihak ketiga. Di mana kalau misalnya kita ngelihat di UPT Campurjo itu ada kegiatan jual beli ikan antara nelayan langsung kepada konsumennya. Nah, jadi di sini tuh kita akan melihat usaha-usaha apa saja yang berkaitan dengan kegiatan perikanan, baik itu kegiatan jual beli ikan segar ataupun pengolahannya. Jadi berdasarkan Dinas Perdagangan bisa diketahui di daerah perencanaan itu terdapat 399 usaha yang berkaitan dengan perikanan. Lalu sedangkan usaha yang usaha yang melakukan pengolahan ikan baru dijual itu hanya terdapat 61 usaha. Di mana kalau misalnya dihitung secara persen hanya 6,5% usaha pengolahan ikan dari semua total usaha yang ada di daerah perencanaan. Tentu nilai ini tuh masih kecil, karena memang tidak diharapkan menjadi lebih besar lagi, tapi diharapkan untuk nilai ekonomi yang lebih tinggi, terutama nelayan itu kan nggak setiap hari bisa pergi berlayar gitu, dikarenakan faktor cuaca atau faktor ekonomi dan sebagainya. Nah, diharapkan di masyarakat ini akan tumbuh pengolahan ikan yang lebih lanjut sehingga nilai ekonomis dari produksi komoditas ini semakin meningkat dan juga dapat menambah kesejahteraan dari petani sendiri. Nah, jadi di sini pengolahan ikan itu sudah diolah menjadi apa saja sih di daerah perencanaan. Nah, jadi semisal kita melihat dari analisis pohon industri existing-nya, nah, jadi pengolahan yang ada di daerah perencanaan itu, kalau misalnya dari hasil survei itu, baru seperti gambar di atas, di mana udang itu baru diolah menjadi terasi, kemudian ikan itu diolah menjadi ikan asap, kerupuk ikan, ikan kering, ikan asin, ikan beku, ikan pindang, ikan bakar, dan juga diolah menjadi petis. Kemudian di sini tuh kita akan melihat, kan ini udah ada hasil tangkapan, harga dan sebagainya. Kita melihat pendapatan kotor dari nelayan itu berapa dari sektor perikanan ini. Nah, jadi kita bagi menjadi perikanan budidaya dan perikanan tangkap, di mana kalau misalnya dari bandeng dan kerang hijau sendiri, bila kita rata-ratakan, itu tuh setiap petani itu bisa mendapatkan 240 sampai 396 juta untuk bandeng. Akan tetapi ini tuh hanya bisa didapatkan 7 sampai 8 bulan sekali. Apalagi sistem tambak yang ada di daerah perencanaan itu biasanya satu tambak itu dimiliki oleh banyak orang, atau satu tambak itu dimiliki satu orang lalu mempekerjakan petani-petani yang lainnya. Nah, habis itu untuk kerang hijau sendiri itu omsetnya itu bisa pendapatan kotornya itu sekitar 122 sampai 152 juta. Nah, seperti yang kata Adeline ini, kalau misalnya kerang hijau ini bisa panen tuh 6 sampai 7 bulan sekali dalam setahun. Nah, habis itu kalau untuk perikanan tangkap sendiri, ini tuh merupakan hasil hasil pendapatan per kapal. Semisalnya dirata-ratakan per kapal itu biasanya dapat berapa dalam sekali menangkap. Nah, jadi kalau misalnya dirata-ratakan bisa dilihat pendapatan kotor dari setiap kapal itu adalah sebesar 1.706.842 sampai di tahun 2017 atau kalau di 2019 itu sampai 1.742.446 orang. Akan tetapi nih, satu kapal itu berdasarkan hasil wawancara biasanya itu terdiri dari 1 sampai 3 orang. Nah, jadi pendapatan ini pun dibagi kembali sama 3 orang. Nah, lalu yang di sebelah kanan itu merupakan hasil LQ dari komoditas perikanan tangkap. Nah, kenapa kita melakukan LQ? LQ ini digunakan untuk menemukan komoditas unggulan apa dari perikanan tangkap yang ada di wilayah perencanaan. Diharapkan komoditas-komoditas ini bisa menjadi base dasar masyarakat dalam melakukan pengolahan ikan, karena emang udah unggul dan berarti dia selalu ada dan insya Allah selalu ada produksinya. Jadi diharapkan nanti produktivitas pengolahan ikannya itu selalu continuous setiap bulannya, jadi tidak akan terpotong gitu. Nah, kalau misalnya dari hasil LQ sendiri bisa dilihat bahwa
terdapat jenis-jenis ikan yang termasuk ke dalam sektor unggulan, seperti ikan layur, dorang, tonang, johor, ikan tiga wajah, sembilang, udang jerbung, udang pangkat, udang windu, dan udang. Kemudian kita masuk ke bagian sektor konservasi, yang nanti konservasi ini diarahkan menjadi pariwisata. Secara existing, di wilayah perencanaan kami itu sudah terdapat 2 tempat wisata, yaitu MBS atau Muara Bengawan Solo dan BMC atau Banyu Urip Mangrove Center. Di sini kami menampilkan fakta, potensi, dan masalah dari masing-masing tempat wisata. Kita mulai dari MBS, maaf fotonya nih ketuker, jadi MBS nih fotonya di sebelah kanan. Nah, jadi MBS ini tuh sebenarnya sudah dilakukan relokasi tempat, di mana MBS 1 itu dulunya untuk mencapai di sana tuh butuh waktu 30 menit, sedangkan untuk MBS kedua atau lokasi yang baru ini hanya membutuhkan sekitar 15 menit. Emang karena MBS ini tuh letaknya itu ada di dalam hutan mangrove yang ada di ujung pangkah, jadi harus menggunakan kapal untuk sampai ke sana, kayak susur sungai gitu. Nah, habis itu, untuk MBS sendiri, emang baru dibuka untuk MBS 2 sendiri itu baru dibuka pada akhir tahun 2019, sehingga jumlah pengunjungnya masih tidak terlalu banyak, bila dirata-ratakan dalam seminggu itu dapat, pengunjungnya itu bisa mencapai 30 orang saja, dengan tiket masuk, sudah termasuk biaya kapalnya itu 20.000. Akan tetapi untuk MBS ini ada kegiatan lain di mana pengunjung bisa menyewa kapal nelayan untuk menyusur sungai lebih jauh lagi sampai ke laut ujung pangkah sana, di mana setiap kapal itu dibanderol dengan harga 200 sampai 300.000 per kapalnya. Nah, jadi sebenarnya MBS ini sudah memberikan dampak ekonomis kepada nelayan, tapi hanya sebatas itu. Nah, habis itu apa sih potensinya? Jadi dalam MBS ini tuh masyarakat itu sangat proaktif dengan kegiatan MBS ini. Lalu masalahnya itu adalah dikarenakan MBS ini masih baru, jadi kurang aktifnya peran pemerintah Kabupaten Gresik dalam pengembangan MBS ini tuh terbukti dari pemerintah Kabupaten Gresik itu hanya memberikan penanaman gresik, maksudnya penanaman mangrove yang tidak ada pengawasan lebih lanjutnya. Nah, habis itu kurangnya kegiatan promosi untuk MBS dan belum adanya atraksi yang dapat menarik minat kembali pengunjung yang sudah datang di MBS. Jadi di MBS ini masih belum ada kegiatan yang bisa menarik kembali pengunjung-pengunjung yang pernah datang. Jadi kurang tumbuhnya rasa pengen balik lagi ke MBS gitu. Sehingga untuk jumlah pengunjung sendiri masih rendah. Nah, sedangkan untuk BMC atau Banyu Urip Mangrove Center itu adalah dia letaknya ada di Desa Banyu Urip. Nah, kalau habis itu BMC ini didirikan swadaya oleh masyarakat atau kelompok sadar mangrove yang ada di Banyu Urip sendiri, dan adanya kegiatan berkeliling untuk melihat proses penanaman bakau. Jadi BMC ini sudah ada program, ya kayak kegiatan wisata apa yang ada di BMC. Nah, habis itu potensinya itu adalah fasilitas pendukung yang memiliki kondisi yang baik. Ini dibuktikan dari gambar yang sebelah kiri itu, di mana jogging track-nya itu bagus, dengan kondisi yang bagus. Nah, habis itu banyaknya jenis mangrove yang dapat membuat BMC sebagai pusat kajian mangrove pula. Nah, jadi di situ ada potensi di mana BMC ini juga bisa selain dijadikan tempat wisata seperti eduwisata, juga dapat dijadikan sebagai pusat penelitian mangrove untuk penelitian mangrove itu sendiri. Nah, habis itu untuk masalahnya itu adalah belum ada penetapan harga karcis masuk. Jadi berdasarkan survei primer, teman kami yang mengunjungi BMC itu hanya membayar biaya parkir, belum ada biaya tiket masuknya. Jadi kayak masih dianggap belum memberikan dampak ekonomis yang langsung gitu kalau mengenai tiket masuknya. Nah, habis itu masih terjadinya miscommunication antara pengurus BMC dengan pemerintah Kabupaten Gresik. Fakta ini tuh didapat dari wawancara dinas pariwisata, di mana menyatakan bahwa BMC itu kurang kooperatif terhadap dinas pusat. Sedangkan ketika ditanya ke BMC, pengelolanya itu menganggap bahwa pemerintah pusat yang kurang meng-approach mereka. Jadi masih terjadi miscommunication, sehingga dalam pengelolaannya BMC ini masih lebih mandiri di sisi masyarakatnya atau lebih swadaya kepada masyarakatnya. Nah, kemudian aspek sarana dan prasarana akan dijelaskan. Next. Jadi untuk aspek sarana dan prasarana yang akan dibahas adalah ada 3, yaitu sarana umum, yang akan dibahas adalah ketersediaannya, lalu sarana pendukung ekonomi, dan prasarana, di mana sarana pendukung ekonomi dan prasarana itu yang akan dibahas adalah ketersediaan, kualitas, dan proyeksi kebutuhannya. Next,
Untuk sarana umum yang akan dibahas ada 4. Next, jadi mengkonfirmasi dari data yang tadi Karisa sampaikan bahwa memang penduduk di sana itu jenjang pendidikannya rata-rata itu paling tinggi itu adalah SD, dan dikonfirmasi dengan fasilitas yang tersedia, seluruh desa itu memiliki SD, namun mereka itu jarang yang memiliki SMP, SMA, dan SMK. Jadi memang perbandingan antara fasilitas SD, SMP, SMA, SMK-nya itu 16:5 banding 2 banding 4. Dan di wilayah perencanaan juga tidak tersedia perguruan tinggi. Sehingga memang kalau misalnya jumlah fasilitas ini mengkonfirmasi data yang tadi disampaikan oleh Karisa. Lalu untuk sarana peribadatan, mengkonfirmasi lagi data dari Karisa tadi bahwa masyarakat di wilayah perencanaan itu beragama Muslim. Di sini syukurlah untuk semua desa itu memiliki fasilitas peribadatan bagi masyarakat beragama Islam. Jadi ada masjid dan musola yang minimal setiap desa memiliki 1 masjid. Untuk gereja, pura, dan wihara, desa-desa tersebut tidak memiliki fasilitas itu karena memang penduduk di sana itu tidak ada yang beragama itu. Next. Lalu untuk sarana kesehatan, di wilayah perencanaan tidak ditemukan adanya rumah sakit dan rumah sakit bersalin. Adapun ada ditemukan poliklinik dan poliklinik di Desa Pangkahwetan, puskesmas di Desa Pangkahwetan dan di Desa Perupuh, ada juga puskesmas pembantu, apotek, dan posyandu. Nah, sarana kesehatan yang paling banyak ditemukan itu adalah posyandu yang rata-rata setiap desa itu minimal memiliki 2 posyandu. Next. Lalu ada pasar juga. Tidak semua desa itu memiliki pasar, dan apabila kita lihat di sini itu pasar tradisional itu lebih sedikit jumlahnya daripada minimarket. Jadi bisa kita lihat bahwa pasar tradisional itu berjumlah 7 dan minimarket itu berjumlah 8. Dan tidak semua desa juga memiliki minimarket dan pasar tradisional. Paling lengkap itu adalah di Desa Pangkahwetan, di mana ia memiliki 3 minimarket dan 1 pasar tradisional. Next. Lalu untuk sarana pendukung ekonomi, karena kami ingin mendorong ekonomi di wilayah perencanaan melalui ekonomi kelautan, maka dibutuhkan sarana-sarana pendukung sarana ekonomi, yaitu yang berbasiskan perikanan dan berbasiskan konservasi. Next. Untuk sarana dan prasarana pendukung perikanan, jadi kami mengutip dari sumber dari Pak Wiranto dan Mas Nur Hidayat. Jadi kami lakukan sintesa pustaka untuk variabel-variabel pendukung perikanan yang sesuai dengan lokasi kami. Jadi agar sarana dan prasarana pendukung perikanan yang kami ambil adalah pelabuhan, tempat pemasaran ikan, industri pengolahan ikan, cold storage, dan sarana produksi atau BBM ya. Next. Di wilayah perencanaan itu terdapat 1 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Perikanan Campurrejo, yang sebagian besar sebenarnya fasilitas di dalamnya itu belum terpenuhi. Jadi Pelabuhan Perikanan Campurrejo ini merupakan pelabuhan perikanan dengan level D. Lalu untuk di PPI Campurrejo ini sendiri juga memiliki TPI-nya, yaitu UPT TPI Campurrejo, di mana fasilitas di dalam UPT TPI Campurrejo ini ada koperasi dan kantor pengawasan. Lalu di sekitarnya juga apabila kita bisa lihat di peta, di sana juga ada SPBU TPI Campurrejo yang masih aktif namun kurang terawat sayangnya. Lalu TPI yang lain lagi ada di TPI Tanjung Rejo, di mana TPI Tanjung Rejo ini memiliki fasilitas yang sangat minim untuk dikategorikan TPI. Tidak ada kepengurusan dan kelembagaan yang jelas untuk TPI Tanjung Rejo. Sementara seharusnya TPI itu memiliki kepengurusan yang jelas. Lalu yang persyaratan yang ketiga yaitu unit pengolahan ikan, di mana di daerah perencanaan, di wilayah perencanaan ditemukan banyak sekali unit pengolahan ikan yang terletak di 5 desa, yaitu Desa Pangkahkulon, Pangkahwetan, Banyu Urip, Dalegan, dan Campurrejo. Kami memetakannya, apabila bisa dilihat ini ada yang warna biru-biru yang bulat-bulat.
Nah, bisa dilihat bahwa bulatan yang paling besar itu ada di Desa Pangkah Kulon dan di Desa Campurrejo. Jadi, memang unit pengolahan ikan ini mayoritas berada dekat dengan TPI. Lalu ada juga POM mini. Kalau misalnya tadi di Kecamatan Panceng itu ada SPBU, di Kecamatan Ujung Pangkah ada POM mini. Jadi tidak ada SPBU di Kecamatan Ujung Pangkah, hanya ada POM mini. Nah, sebenarnya untuk salah satu variabel cold storage di wilayah perencanaan ini belum ada cold storage, hanya ada balok pendingin. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat nih ada nomor 4, itu adalah balok pendingin, tapi itu bukan cold storage. Next. Nah, ini adalah rangkuman ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pendukung perikanan. Jadi kalau misalnya dilihat di pelabuhan ini kondisinya cukup buruk. Tempat pelelangan ikan yang di Campurrejo kondisinya cukup baik. Kalau di yang di Desa Pangkahwetan kondisinya cukup buruk. Lalu cold storage kita tidak memiliki cold storage. SPBU di Desa Campurrejo tidak terawat. Dan POM mini itu sifatnya tidak resmi. Next. Nah, selanjutnya, jadi kalau misalnya kita ingin mendorong perekonomian kelautan, kita harus memperbaiki kualitas dari pelabuhan, dari sarana dan prasarana itu. Nah, untuk pelabuhan perikanan Campurrejo ini sendiri, sebenarnya ada potensi untuk menjadi pelabuhan perikanan dengan kelas C. Jadi dia itu memiliki luas sekitar 8 hektar, di mana kalau misalnya pelabuhan perikanan kelas C itu minimal itu harus memiliki luas 5 hektar. Dia itu disinggahi nelayan dari beberapa daerah di Indonesia, dan mayoritas kapal yang berlabuh di sana adalah sebesar 29 GT. Jadi dia memiliki potensi secara kriteria, dia memiliki potensi untuk naik kelas. Untuk bisa mendukung kenaikan kelasnya ini, perlu pembenahan fasilitas-fasilitas yang ada di sana seperti fasilitas pokoknya, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Jadi bisa kita lakukan bertahap, fasilitas pokok terlebih dahulu, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Apabila dilihat ini arti dari warna-warna ini, kalau warna hijau berarti fasilitas tersebut tersedia dan dalam kondisi yang baik. Kalau misalnya dia berwarna merah, dia tidak tersedia, dan apabila dia berwarna kuning, artinya fasilitas tersebut tersedia tapi tidak memiliki kualitas yang baik, jadi kualitasnya buruk. Next. Lalu untuk tempat pemasaran ikan, sebenarnya kalau secara tren, masyarakat di sana itu mengatakan bahwa tempat pemasaran ikan ini tidak terlalu digunakan dengan maksimal karena mereka memiliki mereka itu menjual ikan lebih kepada ke arah tengkulak, jadi tidak dilelang. Nah, tapi tahun 2015 KKP itu menghimbau penjualan ikan itu harus dilakukan di TPI karena penjualannya itu harus terdata. Biar penjualannya itu terdata, terus TPI dapat mendapatkan retribusi untuk mengembangkan fasilitas di TPI itu sendiri. Jadi mau tidak mau, dan untuk mengembangkan potensi perikanan di sini, kita juga tetap harus mengembangkan tempat pemasaran ikan. Kalau misalnya berdasarkan kajian literatur, hal-hal yang dapat kita lakukan adalah menyediakan fasilitas sumber air bersih, perbaikan saluran drainase, perbaikan jaringan jalan, perbaikan sistem penanganan air limbah dan persampahan, basket yang mudah dibersihkan, penyediaan fasilitas kamar mandi, dan penyediaan fasilitas kurum. Jadi fasilitas-fasilitas ini belum tersedia di kedua TPI kita. Next. Lalu untuk unit pengolahan ikan, kita dapat melakukan investasi pada gedung pengolahan ikan di Desa Campurrejo. Lalu kita dapat penyediaan cold storage agar kualitas ikan itu menjadi lebih baik. Lalu penguatan dan pengembangan kelompok pengolah ikan terpadu masyarakat pesisir. Jadi ini untuk mengembangkan unit pengolahan ikan. Selanjutnya untuk cold storage-nya sebenarnya sangat penting karena dia itu dapat menjaga kualitas ikan lebih baik. Berdasarkan hasil kajian literatur, maka cold storage ini dapat diadakan di setiap kecamatan agar jaraknya tidak terlalu jauh satu sama lain dan berkapasitas 100 ton. Cold storage dapat dibangun di dekat TPI dan unit pengolahan ikan. Jadi kalau misalnya berdasarkan peta yang tadi, kita bisa lihat lokasi yang paling memungkinkan untuk dibangunnya cold storage itu ada di Desa Campurrejo, di mana ada pelabuhan Campurrejo, di Desa Dalegan, di mana di sana juga
konsentrasi dari unit pengolahan ikannya itu sangat tinggi, dan di Desa Pangkahwetan, di mana itu juga unit pengolahan ikannya tinggi dan terletak di dekat TPI Tanjung Rejo. Lalu untuk sarana penyedia bahan bakar, sebenarnya memang sudah ada fasilitas untuk penyediaan bahan bakar, tetapi pada tahun 2017 ternyata di sana terjadi kelangkaan solar. Jadi perlu adanya kajian supply demand solar di wilayah perencanaan agar tidak terjadi kelangkaan solar itu lagi. Next. Lalu ada sarana dan prasarana pendukung konservasi. Jadi kalau berdasarkan apa yang dikatakan KKP pada tahun 2014, sarana dan prasarana pendukung konservasi itu adalah kantor pengawasan dan papan informasi kawasan. Next. Nah, di wilayah perencanaan konservasi itu bisa kita lihat dari 2 wisata. Jadi wisata Muara Bengawan Solo dan Banyu Urip Mangrove Center. Di kedua tempat wisata ini tidak ditemukan kantor pengawasan mangrove dan papan informasi kawasan. Jadi, next. Tapi, bagusnya di Banyu Urip Mangrove Center itu sudah ada fasilitas pendukung pariwisata. Jadi kita dan kondisinya itu dalam kondisi baik. Sementara kalau di wisata Muara Bengawan Solo itu kondisinya buruk. Tidak ada fasilitas pendukung pariwisata. Next. Nah, untuk mendukung perekonomian di sana itu yang kita butuhkan itu adalah pertama pemenuhan kebutuhan sarana pendukung konservasi seperti yang tertera, dan juga kebutuhan sarana pendukung daya tarik wisata seperti yang kalau tadi dikatakan Wiwit bahwa di Embas itu tidak ada atraksi yang dapat menarik minat, maka kita butuh membangun sarana pendukung daya tarik wisata ini untuk menarik minat wisatawan. Lokasi fasilitas ini nantinya akan terletak di dalam lokasi wisata. Next. Lalu untuk prasarana, next. Untuk ini adalah rangkumannya. Jadi kalau untuk kabel atau pipa laut itu adanya itu di Desa Ngemboh. Jadi kita bisa lihat warna-warnanya di sini. Kalau misalnya merah itu artinya tidak tersedia. Nah, untuk listrik itu untuk di semua desa itu sudah tersedia listrik, tapi tidak semua wilayah di desa tersebut sudah ada listrik. Contohnya saja di wisata Muara Bengawan Solo itu belum dialiri listrik. Lalu kita bisa lihat juga di air bersih, sebenarnya hampir seluruh desa ini tidak memiliki akses air bersih yang baik. Tapi pada tahun 2018, perusahaan gas negara itu melakukan CSR di 4 desa, yaitu Pangkahkulon, Pangkahwetan, Banyu Urip, dan Ngemboh, sehingga desa-desa ini mendapatkan air bersih. Tapi tidak semua masyarakat di desa itu mendapatkan air bersih. Hanya 10% dari jumlah masyarakat di desa itu. Lalu untuk jalanan juga, sebenarnya jalanannya sudah tersedia dengan baik sesuai dengan kepadatan masyarakat. Hanya saja setelah dilakukan analisis, ternyata di Desa Banyu Urip dan Desa Ngemboh itu jumlah jalanan itu kurang. Next. Untuk sistem penyediaan air bersih, standar kebutuhan air domestik dan non-domestik berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup per hari adalah 1.600 per tahun adalah 1.600 meter cube untuk per kapita. Setelah dianalisis lebih jauh, kebutuhan ini dapat dicukupi dengan pembangunan dan investasi instalasi pengolahan air minum atau IPAM dengan kapasitas minimum 28.000 liter per detik. Tapi pembangunan ini dapat dilakukan bertahap tiap tahun sampai tahun 2040. Untuk sistem penyediaan listrik, seperti yang tadi kita ketahui bahwa semua desa itu sudah dialiri listrik, namun belum semua wilayah terjamaah. Nah, berdasarkan standar kebutuhan konsumsi listrik Indonesia tahun 2019 yaitu 1084 per kilowatt per hour, maka dilakukan proyeksi kebutuhan listrik yang akan dikonsumsi oleh domestik dan sarana. Jadi dapat dilihat di tabel, dan proyeksi ini juga didasarkan atas rata-rata pertumbuhan kebutuhan listrik tahun 2018 sampai 2027 yaitu 6,86%. Lalu untuk jaringan jalan ini diproyeksikan berdasarkan indeks aksesibilitas. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat indeks aksesibilitas itu sebenarnya menggunakan kepadatan penduduk pada tahun 2018 dan kepadatan penduduk pada tahun tujuan kita yaitu tahun 2040. Dan ternyata indeks aksesibilitas tahun 2018 sama dengan 2040 itu sama.
Jadi kita lanjutkan penghitungan indeks aksesibilitas berdasarkan panjang jalan. Setelah dilakukan analisis ini, ternyata diketahui bahwa sebenarnya panjang jalan di Desa Banyu Urip dan di Desa Ngemboh itu belum mencukupi berdasarkan kepadatan penduduk. Jadi berapa sih panjang jalan yang harus dibangun lagi di desa ini? Panjang jalan yang harus dibangun di Desa Banyu Urip berdasarkan analisis indeks aksesibilitas lagi adalah 4,525 km, dan untuk Desa Ngemboh adalah 1,49 km. Selain penambahan jaringan jalan di Desa Banyu Urip dan di Desa Ngemboh, kondisi existing jaringan jalan di kawasan wilayah perencanaan kita itu sebenarnya belum memenuhi standar. Jadi untuk jalan lokal primer itu, lebar jalan seharusnya itu adalah 7,5 meter. Tapi existingnya di wilayah perencanaan kita, lebar jalan itu hanya 2,5 sampai 3 meter. Jadi mungkin untuk selanjutnya kita dapat melakukan pelebaran jalan ini sesuai standar. Juga sama halnya dengan jalan lingkungan, secara standar seharusnya lebar jalan adalah 3,5 meter, namun existing yang kita punya adalah 1 sampai 1,5 meter. Next, selanjutnya adalah alur kabel laut. Alur kabel laut ini terdapat di Desa Ngemboh perbatasan dengan Desa Banyu Urip. Jadi kita itu dapat mengenal keberadaan alur kabel laut ini karena memang ada rambu-rambu yang menyatakan hati-hati terhadap area kabel laut. Nah, kabel laut di sini ini adalah kabel telekomunikasi. Untuk rencana sendiri, tidak ada rencana ekspansi alur kabel laut hingga tahun 2037. Program yang akan dilaksanakan di area kabel laut ini sebenarnya hanya sosialisasi daerah alur pipa dan pemeliharaan alur pipa dan kabel bawah laut. Selanjutnya kita akan melihat resiko bencana yang akan dipresentasikan oleh Angelica. Oke, lanjut ke risiko bencana. Risiko bencana di sini berdasarkan faktanya yang pernah terjadi di wilayah perencanaan itu terdapat bencana banjir, gelombang ekstrem dan abrasi, serta cuaca ekstrem. Nah, banjir itu sendiri dikarenakan pernah terjadi itu karena di daerah Kecamatan Ujung Pangkal terletak di kawasan rawan bencana banjir akibat yang dekat dengan Sungai Bengawan Solo. Terus yang kedua itu gelombang ekstrem dan abrasi karena mayoritas kan Kecamatan Ujung Pangkal dan Kecamatan Pancing itu terletak di wilayah pesisir. Cuaca ekstrem itu karena pemanasan global berdampak pada cuaca yang nantinya mengakibatkan suhu bumi meningkat, utara dan selatan mencair, air permukaan laut meninggi, berujung pada efek buruk terutama pada wilayah pesisir yaitu banjir. Jadi dari ketiga bencana yang berpotensi memberikan dampak pada wilayah perencanaan akan dikaji untuk mengetahui tingkatan risiko bencana dari setiap potensi bencana. Untuk dapat mengkaji risiko bencana, maka perlu diketahui 3 indeks utama yang terdiri dari indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Pertama, indeks bahaya. Indeks bahaya ini dilakukan dengan menggunakan parameter yang terdiri dari daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai, dan curah hujan. Ini yang pertama bencana banjir, di mana berdasarkan hasil indeks bahaya yang disajikan pada tabel di sebelah kiri, itu menunjukkan dominasi kelas tinggi, dengan luas total sebesar 4.431 hektar, yang merupakan luas bahaya yang terpapar di wilayah perencanaan. Terus masuk yang kedua, gelombang ekstrem dan abrasi, di mana berdasarkan hasil indeks bahaya yang disajikan pada tabel didominasi oleh kelas sedang dengan luas total sebesar 1023,12 hektar. Indeks bahaya cuaca ekstrim di mana didominasi oleh kelas tinggi dengan luas total sebesar 5.522,79 hektar. Next. Lanjut ke indeks kerentanan. Indeks kerentanan itu dikaji dari yang pertama itu banjir berdasarkan hasil indeks kerentanan yang telah dilakukan. Potensi penduduk yang terpapar bencana akibat banjir memiliki kelas yang didominasi oleh nilai tinggi seperti yang pada di tabel. Terus potensi kerugian yang ada pada wilayah perencanaan juga sebesar 26.283,1 juta dalam kurung juta rupiah dan berada pada kelas tinggi. Dan potensi kerusakan lingkungan juga memiliki total 227 hektar. Untuk bencana gelombang ekstrem dan abrasi, indeks kerentanan menunjukkan bahwa potensi penduduk yang terpapar bencana akibat gelombang ekstrem dan abrasi memiliki kelas yang didominasi dengan nilai tinggi. Potensi kerugian yang ada pada wilayah perencanaan juga didominasi dengan kelas tinggi yang memiliki total kerugian sebesar 14.280,7 dalam juta rupiah. Juga
total potensi kerusakan lingkungan akibat dari gelombang ekstrim dan abrasi yaitu 42 hektar. Untuk cuaca ekstrim, indeks kerentanan menunjukkan bahwa potensi penduduk yang terpapar bencana akibat cuaca ekstrim memiliki kelas yang didominasi dengan nilai tinggi. Dapat dilihat dalam tabel, juga dalam potensi kerugian memiliki total sebesar 352.826 dalam juta rupiah dan berada pada kelas yang tinggi. Dan untuk cuaca ekstrim tidak memiliki dampak ataupun berpengaruh pada fungsi lingkungan. Masuk ke indeks kapasitas. Indeks kapasitas itu dikaji berdasarkan parameter kapasitas daerah yang berlaku untuk seluruh bencana dan kajian kesiapsiagaan desa atau kelurahan yang berbeda pada setiap bencana melalui konversi nilai. Nah, yang pertama itu banjir. Banjir berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, nilai kapasitas yang dihasilkan pada wilayah perencanaan berada pada kelas sedang, dengan didukung nilai ketahanan daerah yang sedang dan kelas kesiapsiagaan yang rendah. Sedangkan gelombang ekstrim dan abrasi, berdasarkan hasil analisis, nilai indeks kapasitas itu didominasi dengan kelas sedang, di mana kelas ketahanan daerahnya itu sedang, kelas kesiapsiagaannya juga rendah. Untuk cuaca ekstrim, berdasarkan hasil analisis, nilai indeks kapasitas yang dihasilkan pada wilayah perencanaan berada pada kelas sedang, dengan didukung nilai kelas ketahanan daerahnya itu sedang, dan nilai kesiapsiagaannya juga rendah. Berdasarkan nilai indeks yang dihasilkan sebelumnya, maka selanjutnya ditentukan tingkatan dari masing-masing komponen, tingkat risiko dari masing-masing komponen, yaitu tingkat bahaya pertama. Tingkat bahaya itu ditentukan berdasarkan nilai indeks bahaya dan nilai indeks penduduk terpapar untuk seluruh bencana. Ini dilakukan dalam matriks sesuai dengan Peraturan Perka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Dan dihasilkan bahwa tingkat bahaya di wilayah bencana itu adalah tingkat tinggi. Dan itu berlaku pada seluruh potensi bencana yang terjadi. Terus untuk tingkat kerentanan itu didasarkan pada penggabungan tingkat bahaya dengan indeks kerugian yang diperoleh dengan menggunakan matriks yang sama juga. Itu menghasilkan bahwa tingkat kerentanan pada wilayah perencanaan itu berada di tingkat tinggi. Dan itu berlaku untuk semua bencana. Tingkat kapasitas didasarkan pada indeks kapasitas yang diperoleh dari penggabungan tingkat bahaya dan indeks kapasitas. Ini juga diberlakukan dengan menggunakan matriks dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kapasitas untuk seluruh potensi bencana di wilayah perencanaan setiap bencana tergolong rendah. Sehingga dari semua tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, maka dapat ditentukan tingkat risiko bencana, di mana tingkat risiko bencana itu didasarkan pada penggabungan ketiga komponen yang menghasilkan bahwa tingkat risiko bencana pada wilayah perencanaan termasuk tingkat tinggi untuk bencana banjir, gelombang ekstrim, dan abrasi, serta cuaca ekstrim. Next. Berikut peta-petanya, peta risiko bencana banjir, peta risiko bencana cuaca ekstrim, next juga peta risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Next. Saya akan menjelaskan mengenai aspek pemanfaatan uang. Yang pertama kita akan membahas fakta dulu, lalu kita membahas analisanya. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas mengenai aktivitas di ruang lautnya. Nah, yang udah saya tanda di sana ada huruf A sampai dengan J. Jadi yang pertama itu ada A, yaitu kabel telekomunikasi, kabel bawah laut. Nah, jadi Kecamatan Panjang sama Ujung Pangkal ini termasuk dalam wilayah yang terdistribusi oleh kabel bawah laut, khususnya di kabel telekomunikasi bawah laut. Nah, kabel tersebut itu merupakan jaringan telepon, seluler, milik Telkom dan Indosat menuju Pulau Kalimantan, tepatnya ke Banjarmasin. Dan dia itu dimulai titik poin atau landing poinnya itu di Kecamatan Ujung Pangkal. Lalu yang kedua itu ada yang B, itu merupakan pipa gas bawah laut, itu untuk lifting minyak gas oleh PT Saka Energi. Lalu yang C itu merupakan pertambangan pasir laut milik PT Kalimas Batu Bersinar berupa izin usaha pertambangan eksplorasi pasir laut. Nah, lalu yang D itu merupakan daerah lingkungan kepentingan A. Dan itu pun merupakan perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Nah, ini tuh digunakan juga bersama-sama dengan Pelabuhan Gresik yang juga menggunakan alur pelayaran barat Surabaya sebagai alur masuk pelabuhan. Lalu yang itu terdapat alur pelayaran. Nah, jadi alur pelayaran di perairan Kecamatan Panjang dan Ujung Pangkal ini merupakan alur pelayaran lintas pelayaran provinsi dan alur lintas dalam kabupaten atau kota. Lalu untuk yang F dan G itu merupakan pelabuhan perikanan kelas D seperti yang disebutkan oleh Shelly di infrastruktur tadi, bahwa pelabuhan perikanan di Kecamatan Panjang dan Ujung Pangkal itu merupakan kelasnya itu D. Dan apa di sana itu? Ternyata di sana itu ada PPI, yaitu PPI Campur Hijau, dan juga terdapat TBI, yaitu TBI Tanjung Hijau dan juga Campur Hijau. Lalu yang di huruf H itu
merupakan fishing ground atau area penangkapan ikan. Area penangkapan ikan di perairan Kecamatan Ujung Pangkal dan Pasir ini merupakan area penangkapan ikan tradisional, yang dimana di sana itu juga nelayan tradisional juga, yang dimana dia itu penangkapan ikan pelagis dan juga ikan demersal menggunakan kapal payang, geonet, tramal, dan juga pancing. Lalu yang I itu merupakan kawasan konservasi mangrove yang sudah dijelaskan juga tadi, kalau ada konservasi mangrove di sana, yaitu BNC sama MBS, dan juga terdapat daerah ranjau juga milik TNI Angkatan Laut. Itu untuk kondisi existing aktivitas lautnya. Dan selanjutnya untuk aktivitas di daratnya sendiri, jadi penggunaan lahan itu di daratnya itu didominasi oleh tambak dengan luas sebesar 5.927 hektar, yaitu sebesar 58,42% dari total keseluruhan lahan di wilayah perencanaan itu didominasi oleh tambak. Di setiap penggunaan lahannya itu juga memiliki aktivitas masing-masing. Pertama itu ada aktivitas di lahan tambak sendiri itu didominasi oleh para petani tambak. Tambak sendiri itu digunakan untuk perikanan budaya, yaitu kerang hijau, bandeng, daun paname, dan sebagainya yang disebutkan di aspek SDI tadi. Lalu kedua itu ada aktivitas di kawasan konservasi, terutama itu untuk konservasi mangrove. Masyarakat di kecamatan ini cenderung mengolah dan memanfaatkan ekosistem mangrove mengarah ke konservasi lahan menjadi tambak, baik itu dari berupa hutan maupun tanah timbul. Nah, jenis mangrove yang ada di sana itu ada api-api, pededa, dan juga bakau kurap yang tadi sudah dijelaskan di ekosistem juga. Lalu untuk ekosistem mangrove di Kecamatan Ujung Pangkal ini juga sedikit rusak, terutama di bagian desa Ngembo dan Banyu Urip akibat digunakan atau ditebangi oleh masyarakat sana, digunakan untuk kayu bakar, pengganti minyak dan sebagainya. Lalu untuk aktivitas perkebunan di Kecamatan Panjang dan Ujung Pangkal itu merupakan penghasil komoditas serangga. Lalu untuk permukimannya, di sana itu didominasi oleh permukiman yang kecil. Menurut Permen PU nomor 11 tahun 2008, rumah di Lombok itu didistribusikan memiliki luas sebesar 200 persegi. Nah, permukiman di sana itu juga dia itu jadi satu juga dengan jasa. Jadi itu bisa disebut ruko, rumah toko. Jadi selain dia permukiman, dia juga berjualan seperti itu. Lalu ada aktivitas industri juga, dan juga udah beberapa dijelaskan oleh infrastruktur juga dan juga ekonomi juga. Ada pengelolaan produk segar, pengeringan ikannya, terus pemindahan, fermentasi, pembuatan kerupuk, dan lain sebagainya. Itu untuk aktivitas di daratnya, untuk kondisi existingnya. Nah, selanjutnya ini masuk ke analisisnya. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah analisis perubahan penggunaan lahannya. Itu adalah gambar dari peta penggunaan lahan tahun 2010 sampai dengan 2020. Ini perubahan penggunaan lahannya. Nah, untuk lahan yang berubah itu bisa dilihat yang warna merah itu. Untuk luas lahan yang berubah itu bisa dilihat pada tabel dan juga grafiknya. Jadi, dilihat dari situ, untuk grafik perkembangan lahannya itu bahwa air tawar itu dari 2010 ke 2020 itu naik sebesar 13 hektar. Untuk hutannya itu turun sebesar 3 hektar. Untuk hutan rawangnya itu turun juga sebesar 42 hektar. Untuk industri pergunungannya itu naik sebesar 34 hektar. Kebunnya itu naik sebesar 4 hektar. Lalu permukimannya itu juga naik sebesar 12 hektar. Lalu ada rawa juga naik sebesar 21 hektar. Lalu soal irigasi juga naik sebesar 10 hektar. Lalu belukarnya itu turun sebesar 110 hektar. Lalu ada tambak yang bertambah sebesar 26 hektar, dan juga ada tanah ladang yang juga naik sebesar 35 hektar. Nah, untuk perkembangan lainnya itu bisa dilihat di grafik di bawahnya. Nah, selanjutnya kita melakukan analisis proyeksi penggunaan lahan. Jadi, analisis proyeksi penggunaan lahan yang kita lakukan di sini itu berdasarkan tren atau trend oriented. Jadi, kita tuh menggunakan kecenderungan rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Jadi, berdasarkan tren perkembangan tahun 2010 sampai 2020, kita lihat dari penggunaan lahan dari air tawar sampai dengan tanah ladang itu, mana yang naik dan mana yang turun. Nah, dari situ kita menggunakan dasaran untuk memproyeksikan ke depannya seperti apa, untuk di tahun 2040 seperti apa. Nah, setelah diproyeksikan, ternyata hasilnya seperti ini. Di tabel bisa dilihat di yang saya kotakin itu, untuk tahun 2040, air tawar itu naik sebesar 448 hektar, lalu hutannya turun sebesar 49 hektar, hutan rawangnya itu naik turun sebesar 398 hektar, dan seterusnya, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan analisis proyeksi penggunaan lahan berdasarkan tren, kita melakukan juga analisis daya dukung lahan. Nah, apa sih analisis daya dukung lahan ini? Daya dukung lahan ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan lahan di wilayah perencanaan untuk mendukung aktivitas yang nantinya akan direncanakan. Sehingga nantinya itu dapat memperkirakan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi atau memperkirakan tingkat kebutuhan penduduk yang disesuaikan dengan kondisi lahan yang di sana itu seperti apa, dengan kondisi lahan yang ada di sana itu kayak gimana. Nah, berdasarkan hasil AKL yang dari geologi dan geomorfologi atau geologi dan geomorfologi, ternyata ditemukan bahwa di wilayah perencanaan kita itu merupakan kelas kemampuan lahan
pengembangan tinggi dan juga sedang. Nah, apa sih artinya pengembangan tinggi dan pengembangan sedang itu? Nah, jadi yang maksudnya pengembangan tinggi itu di mana kawasan kita itu cocok untuk dikembangkan, masih bagus dan cocok untuk dikembangkan. Nah, sedangkan yang pengembangan sedang itu di mana lahan kita itu bisa dikembangkan namun harus dengan syarat-syarat tertentu. Nah, untuk wilayah perencanaan kita itu sudah dijelaskan juga di aspek awal tadi bahwa didominasi atau mayoritas itu kemampuan pengembangan sedang dan juga ada juga yang tinggi. Untuk yang sedang sendiri sebesar 9.413,77 hektar, sedangkan kemampuan pengembangan tinggi sebesar 763,27 hektar. Konsep daya dukung lahan yang baik itu akan tercapai apabila maksimal building coverage atau maksimal tutupan lahan itu tidak melebihi 70% dari keseluruhan lahan yang dapat digunakan di wilayah kemampuan pengembangan sangat tinggi. Jadi sebenarnya di daya dukung lahan ini dibagi lagi. Jadi ada tingkat kemampuan lahan pengembangan tinggi, sangat tinggi, rendah, sampai dengan sangat rendah. Nah, berdasarkan yang kemampuan pengembangan sangat tinggi ini, maksimal building coverage atau tutupan lahannya itu 70%. Sedangkan untuk wilayah kemampuan pengembangan yang rendah itu, maksimal building coverage-nya yaitu 0%. Karena memang dia tuh pengembangannya rendah kan, jadi itu emang sebisa mungkin tutupan lahannya itu minimal, sedikit, kayak gitu. Nah, berdasarkan hasil analisis daya dukung lahan kan, analisis kemampuan lahan kan, wilayah perencanaan kita tuh masuk ke kelas kemampuan lahan tinggi dan kemampuan lahan sedang, di mana aturannya kalau kemampuan lahan tinggi itu rasio tutupan lahannya itu maksimal 50% dan 50% yang tersisa itu merupakan lahan terbuka. Nah, di Kecamatan Ujung Pangkal Pancing sendiri, luas lahan kelas 2 itu tadi kan sebesar 769,53 hektar dan 683,48 hektarnya itu lahan tidak terbangun. Dari dua angka itu, kita bisa menghitung building coverage atau tutupan lahannya. Nah, setelah dihitung building coverage-nya, ditemukan bahwa ternyata tutupan lahannya itu sebesar 15%. Nah, 15% atau 119,42 hektar itu merupakan lahan yang sudah terbangun di sana, atau building coverage atau tutupan lahan di sana itu sebesar 15%. Nah, untuk lahan pengembangan yang dapat dimanfaatkan atau lahan yang bisa dikembangkan, sisanya itu sebesar 35%, karena emang rasionya di awal tadi adalah 50 banding 50. Jadi itu 15% udah terbangun atau tutupan lahannya 15%, sisanya 35% ini yang masih bisa dikembangkan. Sedangkan 50% sisanya lagi itu nggak boleh dikembangkan atau harus ditetapkan sebagai lahan terbuka. Itu untuk kemampuan lahan yang tinggi. Sedangkan untuk kelas 3, yaitu kemampuan lahan yang sedang tadi, rasio tutupan lahannya itu maksimal 20% dan 80% sisanya itu ditetapkan sebagai lahan terbuka. Nah, di Kecamatan Ujung Pangkal dan Pancing sendiri, luas lahan kelas 3 itu sebesar 9.413,7 hektar dan sisanya itu yang tidak terbangun itu sebesar 9.040,44 hektar. Nah, setelah kita hitung building coverage-nya, ternyata hasilnya itu 3,9% atau 367,13 hektar. Itu untuk tutupan lahannya atau lahan yang sudah terbangun. Nah, jadi sisanya untuk lahan pengembangan yang dapat dimanfaatkan itu adalah 16,1% atau 1.519,61%. Karena memang rasio tutupan lahannya kan harusnya 20% banding 80. Nah, jadi yang udah terbangun 3,9%, sehingga yang sisanya yang bisa dibangun lagi itu sebesar 16,1%. Itu. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan analisis daya dukung lahan, kita juga melakukan analisis kesesuaian pemanfaatan ruang. Jadi ini itu kita itu mengambil data dari analisis kesesuaian perairan untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, baik itu udang, kerang hijau dan lain sebagainya. Lalu kita juga menggunakan data dari analisis kesesuaian budidaya kerang, terumbu karang, lamun, lalu juga menggunakan data dari kesesuaian wisata. Nah, jadi analisis kesesuaian yang udah dilakukan itu di-overlay dengan peta yang rawan bencana, yaitu banjir, abrasi, dan juga gerakan tanah. Nah, dari hasil overlay itu ditemukan untuk yang perikanan tangkap itu, untuk yang perikanan tangkap dan perikanan budidaya, baik itu budidaya udang, bandeng, lalu perikanan budidaya udang, bandeng, kerang hijau, lalu kerapung, kakap merah. Nah, itu tuh untuk banjir, abrasi, dan gerakan tanahnya itu mayoritas itu untuk banjirnya itu dia itu rendah, menengah, tinggi. Lalu untuk yang abrasinya itu dia itu tingkatannya sedang. Nah, untuk gerakan tanahnya itu tingkatannya sangat rendah dan rendah. Tapi daerah rawan bencana tadi itu dia itu terletak di lahan yang memang dia tidak sesuai untuk dikembangkan sebagai lahan perikanan,
tangkap maupun perikanan budidaya. Jadi itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi lahan yang sesuai itu memang masih aman atau dia itu emang nggak rawan bencana seperti itu. Karena dia itu kecil ya, jadi saya lingkari yang apabila nggak terlihat, kurang terlihat. Jadi untuk perikanan budidaya, perikanan tangkap, dia itu mayoritas bisa dikembangkan karena memang lahan yang dia itu rawan banjir, abrasi dan gerakan tanah itu memang di lahan yang dia itu tidak sesuai untuk dikembangkan sebagai perikanan budidaya maupun perikanan tangkap seperti itu. Nah untuk lanjut next, untuk kesesuaian dengan budidaya mangrove, karang maupun lamunnya. Nah untuk mangrove terumbu karang dan lamunnya itu untuk yang banjirnya itu rata-rata itu menengah sampai rendah. Nah abrasinya itu semuanya sedang dan untuk gerakan tanahnya itu sangat rendah dan rendah, semuanya seperti itu. Nah untuk wisatanya juga itu sama, mayoritas itu rendah, menengah, tinggi. Untuk abrasi sama gerakan tanahnya itu sedang, lalu gerakan tanahnya itu sangat rendah dan rendah. Dimana yang emang tidak sesuai tadi itu merupakan wisata untuk pancing dan juga selam itu. Untuk ya itu. Jadi sebenarnya secara mayoritas itu mereka itu bisa dikembangkan karena memang letak kawasan rawan bencananya itu dia itu terletak di lahan yang tidak sesuai untuk dikembangkan. Namun nantinya untuk mengembangkan itu perlu adanya aturan atau syarat-syarat tertentu karena dia juga letaknya bertumpang tindih dengan alur laut yang ada seperti itu. Nah selanjutnya ada analisis konflik pemanfaatan ruang. Nah jadi di perairan wilayah Panceng dan Ujung Pangkal ini masih terjadi konflik pemanfaatan ruang akibat tumpang tindihnya ruang laut. Yang pertama itu contohnya adalah fishing ground tumpang tindih dengan kawasan konservasi, lalu mangrove tumpang tindih dengan DLKP. Selanjutnya ada alur pelayaran dan DLKP tumpang tindih dengan pertambangan pasir laut, fishing ground, dan alur pipa bawah laut. Nah, untuk yang pertama, fishing ground tumpang tindih dengan kawasan konservasi ini mengakibatkan kerusakan terumbu karang di perairan Gresik yang mayoritas itu diakibatkan karena terdapat nelayan yang menggunakan trawl, pukat harimau, bahan peledak untuk menangkap ikan. Sehingga terjadi kerusakan pada terumbu karang dan juga mangrove-nya. Lalu tingginya juga tingkat polusi di laut karena ada kapal yang buang sampah sembarangan dan juga bisa terjadi minyaknya tumpah dan sebagainya sehingga terjadi polusi atau pencemaran di lautnya. Nah, ini juga dibuktikan dengan salah satu penelitian ITB bersama dengan Kabupaten Gresik yang menyebutkan bahwa di perairan Gresik itu merupakan wilayah tercemar dengan level 1 sampai 5 itu. Lalu untuk yang mangrove tumpang tindih dengan DLKP itu yaitu mengakibatkan pencemaran air laut yang diakibatkan tumpahnya minyak dari kapal. Nah, dampak dari tumpahnya minyak di laut tergantung pada banyak faktor, antara lain itu karakteristik fisik, kimia, dan toksisitas dari minyak, dan juga penyebarannya yang dipengaruhi oleh dinamika laut, pasang surut, gelombang, dan arus. Nah, pencemaran minyak di laut ini meluas dan juga menyebabkan kerusakan pada ekosistem mangrove-nya. Nah, seperti yang kita ketahui, minyak itu dapat berpengaruh terhadap sistem perakaran mangrove yang berfungsi dalam pertukaran karbon dioksida dan oksigen, di mana akar tersebut akan tertutup oleh minyak, sehingga kadar oksigen dalam akar itu akan berkurang. Nah, pengendapan minyak dalam waktu lama mampu menyebabkan pembusukan pada akar mangrove sehingga mengakibatkan kematian. Nah, hal ini tentunya berkaitan erat dengan kelangsungan hidup biota juga yang berada di perairan itu, seperti misal udang, kepiting, dan biota lainnya, seperti itu. Lalu yang konflik pemanfaatan ketiga itu ada alur pelayaran dan DLKP tumpang tindih dengan pertambangan pasir laut, fishing ground, dan alur pipa bawah laut. Nah, penyelenggaraan alur pelayaran ini seharusnya itu dilakukan untuk memonitor pergerakan kapal, menegakkan pergerakan kapal, lalu pelaksanaan hak lalu lintas kapal, dan lain sebagainya menurut Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2016 tentang alur pelayaran. Nah, namun kenyataannya di Kecamatan Tanjung Ujung Pangkal ini masih terjadi tumpang tindih dengan pemanfaatan perairan seperti lifting minyak gas, penambangan pasir laut, dan area penangkapan ikan. Nah, kegiatan penangkapan ikan ini khususnya tidak seharusnya itu berada di wilayah alur pelayaran karena dia itu dapat menyebabkan atau membahayakan kapal karena bisa saja terjadi tabrakan kapal yang sedang berlayar antara kapal penangkap ikan dan juga kapal dari kapal yang berlayar seperti itu. Yang selanjutnya adalah deskripsi potensi dan masalah. Yang pertama dari aspek geologi dan geomorfologi.
Ya, untuk potensinya adalah memiliki kandungan pasir laut yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pertambangan, kemudian memiliki kemampuan pengembangan agak tinggi, kemudian juga memiliki substrat tanah yang cocok untuk pertumbuhan biota laut dan mangrove, kemudian juga memiliki tanah aluvial yang memiliki kandungan organik tinggi sehingga dapat dimanfaatkan dalam fungsi pertanian, baik tambak maupun pangan. Kemudian untuk masalahnya mengalami defisit air, kemudian memiliki pengembangan sedang sehingga memiliki keterbatasan apabila dikembangkan menjadi kawasan budidaya. Selanjutnya ada potensi dari aspek oceanografi, dan pada wilayah perencanaan kami tadi terdapat kriteria zona wilayah yang sesuai dan kurang sesuai. Jadi kriteria yang sesuai untuk dijadikan perikanan tangkap dan perikanan budidaya dapat dikembangkan lagi untuk meningkatkan produktivitas ikan yang ada di wilayah perencanaan. Lalu untuk masalah yang ada pada aspek oceanografi sebenarnya sudah dibahas pada analisis konflik pemanfaatan luan. Seperti yang pertama, ini terdapat wilayah perairan yang memiliki kriteria sesuai untuk perikanan tangkap dan budidaya, tetapi tumpang tindih dengan pemanfaatan ruang yang ada seperti adanya DLKR dan DLKP. Lalu yang kedua adanya tantangan masalah yang muncul pada adanya alur pipa bawah laut. Lalu yang terakhir yaitu hasil analisis kesesuaian perikanan budidaya kerang laut tersebut menunjukkan adanya kesesuaian untuk perikanan budidaya kerang laut sesuai dan kurang sesuai. Tetapi hal tersebut ternyata bertolak belakang dengan fakta existing yang ada, di mana terdapat banyak keramba budidaya kerang hijau, tetapi letaknya itu pada analisis yang kurang sesuai. Selanjutnya adalah aspek ekosistem di mana potensinya memiliki konservasi mangrove yang sangat baik, kemudian memiliki ekosistem estuaria yang memiliki aneka flora dan fauna yang cukup tinggi, memiliki potensi terumbu karang, potensi pengembangan pariwisata mangrove dan wisata snorkeling, serta memiliki potensi habitat lamun yang sesuai. Kemudian masalahnya adalah terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, banyaknya sampah yang terbawa ke muara sungai sehingga mengancam kelestarian ekosistem mangrove dan estuaria, kemudian sulitnya aksesibilitas untuk mencapai tempat-tempat berpotensi untuk wisata konservasi, serta yang terakhir penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan yang dapat mengancam kelestarian ekosistem di wilayah bencana. Selanjutnya dari aspek SDI ada potensi, yaitu ikan pelagis dan udang memiliki hasil yang tinggi. Hal ini diikuti juga dengan terkenalnya hasil udang dari Gresik. Kemudian adanya hasil tangkapan nelayan lokal dan hasil tangkapan nelayan dari luar wilayah atau non-lokal memiliki hasil yang hampir setara. Di mana dapat kita lihat bahwa kalau yang kapal nelayan non-lokal itu memiliki gate yang sangat tinggi dan jumlah yang sangat banyak. Hal ini membuktikan bahwa hasil tangkapan atau potensi perikanan di wilayah perencanaan, di laut wilayah perencanaan itu sangat baik. Kemudian adanya potensi hasil produksi budidaya bandeng tergolong madya, di mana ini dapat menjadi potensi dan perlu untuk dikembangkan. Kemudian ada masalah dari aspek SDI, yaitu ketidaksesuaian antara analisis kesesuaian perikanan tangkap dengan hasil yang didapat, di mana pada bulan September itu diketahui bahwa hasilnya itu sangat tinggi, namun pada analisis kesesuaian itu masuk dalam banyak luasan yang tidak sesuai. Kemudian semakin tahun, hasil tangkapan yang didaratkan oleh nelayan lokal itu kian hari kian menurun. Hal ini dapat mengancam mulai dari aspek ekonomi di masyarakat sekitar PPI Campurjo. Ya, selanjutnya mengenai aspek sosial budaya atau sosial demografi, yaitu yang pertama tentang potensinya yang ada yang pertama yaitu ternyata jumlah penduduk yang semakin meningkat hingga 20 tahun mendatang ini merupakan peluang untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, pengorganisasian masyarakat lebih terstruktur dengan baik. Kemudian kesadaran akan hidup selalu berdampingan juga terlihat. Jadi di sana tuh rasa kekeluargaan dan keagrabannya itu benar-benar terasa. Kemudian kalau dari segi masalahnya, yang pertama itu kualitas sumber daya manusia yang ada pada wilayah perencanaan ini ternyata tidak sebanding dengan jumlah penduduk pada usia produktif. Kemudian yang kedua berkaitan dengan nilai angka beban ketergantungan, ternyata wilayah perencanaan kami ini tingkat ekonominya dalam secara kasar ini masih termasuk rendah. Kemudian yang ketiga dari segi teknologi juga belum semua masyarakat memahami akan penguasaan teknologi. Nah, jadi potensi dan masalah dari aspek ekonomi sendiri itu adalah kalau potensinya itu terdapat kegiatan wisata yang potensial dan sudah memiliki struktur kepengurusan sendiri dan didukung oleh masyarakat sekitar. Jadi bisa berjalan secara sendiri atau mandiri. Lalu yang kedua itu adalah upaya pemerintah Kabupaten Gresik dalam pengembangan usaha rakyat dalam pengelolaan ikan melalui pelatihan-pelatihan. Lalu adapun masalahnya itu adalah kalau misalnya dari pariwisata, kurangnya dukungan pemerintah kabupaten seperti kegiatan promosi untuk wisata MBS dan BMC. Lalu kurangnya fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan perikanan yang
padahal esensial seperti cold storage. Lalu yang ketiga itu adalah sektor perikanan masih mengalami pertumbuhan yang lamban dalam perkembangan ekonominya, dilihat dari laju pertumbuhan LQ-nya. Lalu untuk aspek sarana dan prasarana, untuk potensinya PPI Campurojo itu memiliki potensi untuk naik kelas menjadi PPP, jadi dari kelas D menjadi kelas C. Lalu untuk Banyu Urip Mangrove Center, dia itu sudah memiliki sarana pendukung pariwisata, jadi tinggal ditambah lagi, dikembangkan lagi. Lalu desa-desa itu udah terkoneksi dengan jaringan jalan, jadi akses antar desa itu sudah baik, tetapi dapat dilakukan perbaikan kualitas dan kapasitas jalan sesuai standar. Lalu untuk masalahnya itu, PPI Campurojo pelabuhan itu belum disokong oleh fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan. Jadi dan juga fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia itu dalam kondisi yang tidak baik. Untuk yang kedua, sarana yang ada itu tidak dimanfaatkan dengan maksimal, sehingga karena tidak dimanfaatkan dengan maksimal itu kualitas sarana itu menjadi buruk. Ambil saja contoh TPI Tanjung Rejo dan SPBU TPI Campurojo yang tidak terawat. Lalu ketiga, kawasan konservasi sama sekali belum memiliki sarana pendukung konservasi. Lalu yang keempat, wilayah perencanaan itu sangat minim air bersih. Jadi dari desa-desa yang kami desa-desa di wilayah perencanaan kami, hanya 4 desa yang memiliki akses ke air bersih, dan itu pun tidak semua warga desa mendapatkan air bersih, hanya 10% dari total warga desa. Lalu untuk yang kelima, tidak semua wilayah terakomodir listrik, meskipun listrik sudah ada di seluruh desa, tapi tidak semua lokasi terjamah. Dan kemudian kabel listrik cenderung berantakan. Masuk ke aspek risiko bencana, di mana potensi yang berdasarkan hasil analisis, potensi bahaya yang dapat terjadi di wilayah perencanaan yaitu banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, dan cuaca ekstrim. Dan itu memiliki risiko bencana yang tinggi. Dari potensi tersebut akan menimbulkan masalah. Masalahnya itu seperti timbulnya korban jiwa ataupun kerugian ekonomi dan fisik serta kerusakan lingkungan. Jadi misalnya dari banjir itu akibat meluapnya sungai Bengawan Solo dapat berdampak masalah bagi warga sekitar sungai seperti terendamnya jalan dan rumah serta tambak hingga berakibat kerugian ekonomi dan fisik serta lingkungan di sekitar wilayah yang berdampak. Terus untuk gelombang ekstrim dan abrasi dapat berdampak pada kemunduran garis pantai, merusak tambak maupun lokasi tanaman-tanaman laut yang berada di pinggir pantai. Juga dapat mengancam bangunan-bangunan yang berbatasan langsung dengan air laut. Dan yang ketiga adalah cuaca ekstrim, yang dimana dapat berdampak pada aktivitas nelayan, di mana nelayan kalau cuaca tidak mendukung maka nelayan tidak dapat melaut dan pendapatan mereka juga dapat menurun. Selanjutnya adalah aspek pemanfaatan ruang. Potensi masalahnya, potensinya itu berdasarkan hasil perhitungan dari Mulahan tadi, ternyata building coverage-nya untuk yang kemampuan lahan sedangnya itu sebesar 3,9% atau 367,13 hektar, yang mana masih dapat dikembangkan 16,1% atau 1.515,16 hektar yang merupakan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk dikembangkan. Jadi masih ada lahan sebesar 1.515,619 hektar yang masih dapat kita kembangkan. Itu berdasarkan kemampuan yang sedang. Nah, berdasarkan kemampuan yang tinggi itu kita itu masih bisa mengembangkan 30% atau 269,33 hektar. Itu lebih dikembangkan lagi. Nah, dari hasil kesesuaian menggunakan ruang, mayoritas kawasan itu mendukung dan dapat dikembangkan baik untuk perikanan tangkap, budaya maupun wisata. Nah, tapi untuk beberapa wisata itu emang dia tidak sesuai. Dan dia itu beresiko rawan bencana, banjir, abrasi, dan gerakan tanah. Lalu untuk masalahnya, pertama, pemanfaatan untuk kawasan konservasi mangrove dan terumbu karang yang semakin berkurang karena kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Lalu yang kedua adalah tumpang tindihnya zonasi di ruang laut. Ruang laut untuk area penangkapan ikan masih tumpang tindih dengan alur pelayaran, BLKP, kabel pipa laut, dan sebagainya. Untuk isu strategis akan dijelaskan oleh Karisa. Iya, berdasarkan dari potensi dan masalah yang sudah dijabarkan oleh masing-masing aspek, kemudian terumuskanlah isu strategis. Yang pertama, mengenai isu potensi sumber daya pesisir. Jadi, berisikan mengenai potensi pengembangan pelabuhan pendaratan ikan di Kecamatan Pancing dan Kecamatan Ujung Pangkah yang terhubung dengan pasar pemasaran ikan atau PPI di pesisir Gresik Utara. Kemudian yang kedua, wilayah pesisir Ujung Pangkah memiliki potensi wisata mangrove, diantaranya adalah BMC, atau Banyu Urip Mangrove Center,
di Desa Benyurup dan MBS di Desa Pangkawetan. Kemudian yang ketiga, wilayah perairan Ujung Pangkas sebelah utara terdapat zona konservasi terumbu karang yang berpotensi menjadi daya tarik wisata serta sebagai kawasan pelestarian ikan. Kemudian isu yang kedua, mengenai degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Berisikan mengenai kerusakan mangrove di wilayah pesisir pantai utara Gresik dengan kerusakan terparah berada di sekitar pesisir Kecamatan Ujung Pangkah. Kemudian yang kedua mengenai limbah industri, limbah domestik, dan limbah kapal yang mencemari laut. Selanjutnya, konversi atau alih fungsi kawasan mangrove untuk kegiatan pertambakan kawasan industri dan pelabuhan. Kemudian isu strategis yang ketiga itu ada marginalisasi dan kemiskinan masyarakat di 22 kabupaten atau kota di wilayah pesisir Jawa Timur. Nah, yang berhubungan dengan wilayah perencanaan kami adalah kapasitas SDM masyarakat pesisir Gresik Utara yang rendah, yang sudah dijelaskan pada aspek sosial demografi yang kualitasnya masih rendah. Kemudian yang kedua, terjadinya konflik sosial masyarakat antara kelompok nelayan akibat alat tangkap yang masih menjadi perdebatan. Kemudian isu konflik pemanfaatan dan atau konflik kewenangan. Yang pertama tentang kegiatan pemanfaatan ruang pesisir dan juga tentang tumpang tindihnya pemanfaatan ruang laut perairan Kecamatan Ujung Pangkah dan Pajang. Kemudian yang terakhir, isu strategis yang terakhir mengenai kekosongan dan kepastian hukum bahwa mangrove ternyata berpotensi memiliki kerapatan yang tinggi apabila Dinas Provinsi Jatim lebih intensif dalam pembangunan mangrove. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku perwakilan dari kelompok mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.